pengertian asuransi. Asuransi merupakan transaksi pertanggungan, di mana pihak yang menutup asuransi mengalihkan risiko kepada pihak penanggung. Pengalihan risiko itu diterima penanggung dengan mendapatkan imbalan berupa premi. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi asuransi memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pihak tertanggung. Dengan memiliki polis asuransi, tertanggung tidak perlu khawatir sepenuhnya terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan harta benda. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis. Oleh karena itu, polis asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan finansial yang membantu tertanggung menghadapi ketidakpastian dan memberikan rasa aman. Yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat secara lebih adil. Nah, jadi melalui pembayaran premi oleh banyak peserta, risiko kerugian yang dialami oleh sebagian tertanggung dapat ditanggung bersama. Dengan demikian, beban biaya tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, melainkan didistribusikan secara merata kepada seluruh peserta asuransi. Selain itu, polis asuransi juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Keberadaan polis asuransi memberikan kepastian bagi pihak pemberian kredit, sehingga meningkatkan kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Nah, misalnya produk asuransi jiwa, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam menanggung risiko yang berkaitan dengan jiwa, berfungsi pula sebagai tabungan untuk membiayai segala keperluan karena meninggalnya orang tersebut. Yang keempat yaitu alat penyebaran risiko. Nah, risiko ketidakpastian adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri peransuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut, antara lain ketidakpastian ekonomi, bencana alam, perang, dan lain-lain. Yang kelima yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha. Jadi sebagai contoh, asuransi bencana pada dasarnya menanggung bazar berupa kebakaran, overheating, fermentation, kilat, kebanjiran, dan gempa bumi. Perlindungan ini menjadikan perusahaan lebih terlindungi dalam mengembangkan usahanya. Di sini saya akan membacakan terkait identifikasi resiko. Yang pertama ada ketidakpastian dan keterkaitannya dengan resiko. Karena kata ketidakpastian atau uncertainty sering digunakan untuk memaknai resiko, bahkan terkadang istilahnya saling menggantikan. Maka menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana hubungan resiko dan ketidakpastian. Misalnya, jika seorang mahasiswa menyatakan, saya yakin akan mendapatkan nilai A pada mata kuliah ini. Oleh karena itu, ketidakpastian adalah suatu reaksi psikologis terhadap ketiadaan pengetahuan tentang masa yang akan datang. Ketidakpastian bisa muncul oleh beberapa antara lain. Yang pertama, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun rencana. Yang kedua ada keterbatasan pengetahuan, kemampuan, atau teknik pengambilan keputusan dari perencana. Yang ketiga ada sikap individu terhadap suatu keadaan dari sikap yang penuh keyakinan hingga sikap yang selalu ragu. Suatu resiko yaitu kondisi atau kombinasi keadaan yang mengandung kemungkinan kerugian menimbulkan ketidakpastian bagi individu. Keyakinan atau keraguan seseorang mengenai situasi terkadang tidak berhubungan dengan kondisi nyata yang akan terjadi. Yang kedua, ada klasifikasi resiko. Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara tergantung dari tujuan kita. Setidaknya ada 4 cara mengategorikan resiko, yaitu menurut sumbernya, sifatnya, dampaknya, dan cara menanggulanginya. Yang pertama ada menurut sumber atau timbulnya. Resiko dapat dibedakan menjadi berikut ini. Resiko tuh dibagi menjadi 2. Ada resiko intern sama resiko ekstern. Yang pertama, resiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, manajemen, atau yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran produk. Risiko ini juga sering disebut dengan resiko bisnis. Yang kedua ada resiko ekstern, yaitu risiko yang berasal keluar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan,
fluktuasi harga, perubahan polisi, pemerintah, dan sebagainya. Salah satu jenis resiko eksternal yang penting adalah risiko finansial, yaitu muncul dari kemungkinan kerugian dalam pasar keuangan, yaitu akibat adanya perubahan pada variabel-variabel keuangan. Risiko ini biasanya berhubungan dengan leverage dan resiko di mana kewajiban dan liabilitas tidak bisa diperlukan dengan aset lancar. Di sini juga ada menurut sifat resiko, yaitu ada risiko murni, yaitu resiko yang terjadi tanpa disengaja, di mana kemungkinan kerugiannya ada, namun kemungkinan keuntungannya tidak ada. Yang ketiga ada upaya penanggulangan resiko. Upaya penanggulangan resiko agar risiko yang dihadapi bila terjadi tidak akan menyulitkan bagi yang terkena, maka risiko-risiko tersebut harus selalu diupayakan untuk diatasi dan ditanggulangi, sehingga ia tidak menderita kerugian atau kerugian yang menderita dapat diminimumkan. Yang pertama ada menggandakan pencegahan pengurangan terhadap kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya, ada pembangunan gedung dan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memegari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan. Di sini ada risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko dunia maya, resiko peraturan, dan yang terakhir risiko lingkungan, risiko sosial, sama resiko teknologi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih risiko operasional itu. Jadi, jenis risiko ini mengacu pada kemungkinan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh proses internal, sistem, atau kesalahan karyawan suatu organisasi, kegagalan peralatan, kesalahan manusia, dan bencana alam adalah beberapa contohnya. Yang kedua, ada risiko keuangan. Risiko keuangan mencakup kemungkinan kehilangan uang atau kehilangan transaksi keuangan, investasi, dan perubahan pasar. Ini mencakup risiko yang terkait dengan suku bunga, volatilitas pasar, dan nilai tukar mata uang asing. Yang ketiga, ada risiko reputasi. Ada kemungkinan reputasi seseorang atau organisasi dapat terusak karena skandal, publikasi negatif, atau kejadian lainnya yang merugikan, penghilangnya kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan akhirnya kerugian finansial adalah hasilnya. Ada resiko strategis. Resiko strategis mencakup resiko yang terkait dengan tren pasar, persaingan, dan perubahan peraturan. Ini berkaitan dengan strategi dan arah organisasi secara keseluruhan. Yang kelima ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah terhadap undang-undang, peraturan, atau standar industri dapat menyebabkan hukuman, denda, dan kerusakan reputasi. Yang keenam ada resiko dunia maya. Resiko dunia maya mengacu pada kemungkinan akses ilegal, pelanggaran data, atau kegagalan sistem yang disebabkan oleh kerentaan digital. Kegagalan seperti ini, manajemen risiko dan asuransi dapat menyebabkan kehilangan uang, reputasi, atau konsekuensi hukum. Yang ketujuh, ada perubahan undang-undang, standar industri, atau peraturan dapat berdampak pada operasi, kinerja keuangan, atau reputasi organisasi. Selanjutnya, ada risiko lingkungan. Risiko lingkungan mengacu pada kemungkinan bahwa tindakan organisasi atau individu dapat merusak lingkungan atau sumber daya alam. Tindakan ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial. Yang ke-9 ada resiko sosial. Resiko sosial mencakup dampak potensial dari tindakan organisasi atau individu terhadap masyarakat. Ini mencakup resiko yang berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan, hubungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada resiko teknologi. Resiko teknologi termasuk kegagalan atau gangguan yang dapat terjadi karena kemajuan teknologi, kegagalan sistem, atau kerentanan digital. Kegagalan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan konsekuensi hukum. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penggolongan asuransi. Penggolongan asuransi dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan usaha, berdasarkan sifat, berdasarkan penyelenggaraannya, berdasarkan prinsip pengelolaan, dan yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah operasi. Asuransi berdasarkan usaha dibagi menjadi 3, yaitu ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, dan yang terakhir ada asuransi reasuransi. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan pelindung terhadap risiko yang berkaitan dengan seseorang, terutama risiko meninggal dunia atau usia lanjut. Tujuannya adalah memberikan jaminan finansial kepada keluarganya. Selanjutnya ada
asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan harta benda. Asuransi ini bersifat indemnity, artinya ganti rugi yang diberikan sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami. Contoh asuransi kerugian yaitu asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rumah, dan properti. Yang terakhir yaitu asuransi reasuransi. Ini adalah pertanggungjawaban ulang atau asuransi dari asuransi. Contoh reasuransi ini di kehidupan nyata yaitu asuransi pesawat terbang, asuransi bencana alam skala besar, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggolongan asuransi berdasarkan sifat. Asuransi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asuransi wajib. Asuransi yang keikutsertaannya diwajibkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, seperti BPJS dan Jasara Harja. Yang kedua yaitu asuransi sukarela. Asuransi sukarela adalah asuransi yang diikuti atas kemauan sendiri sesuai dengan kebutuhan, seperti asuransi jiwa dan asuransi rumah. Selanjutnya ada penggolongan asuransi berdasarkan penyelenggara. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asuransi pemerintah. Asuransi ini adalah asuransi yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Asuransi ini umumnya bersifat sosial dan ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan yang kedua yaitu ada asuransi swasta. Ini adalah asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, baik nasional maupun asing. Asuransi ini biasanya menawarkan produk yang lebih beragam dan fleksibel. Selanjutnya adalah asuransi berdasarkan pengelola. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama asuransi konvensional adalah asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip bisnis umum, yaitu pembayaran premi dan pemberian kiat sesuai perjanjian. Yang kedua ada asuransi syariah. Asuransi syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam dengan konsep saling tolong-menolong atau ta'awun. Data premi peserta dikumpulkan dalam dana tabaruk dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Yang terakhir yaitu ada penggolongan asuransi berdasarkan wilayah operasi. Yang pertama yaitu ada asuransi nasional. Ini adalah asuransi yang beroperasi di dalam wilayah suatu negara dan mengikuti peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan yang kedua yaitu ada asuransi internasional. Asuransi internasional adalah asuransi yang cakupan perlindungannya lintas negara. Biasanya digunakan untuk perdagangan internasional, perjalanan luar negeri, dan pengangkutan ekspor-impor. Jenis-jenis asuransi. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko biaya perawatan medis dan pengobatan yang timbul akibat penyakit maupun cedera. Asuransi ini mencakup berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan seperti biaya rawat inap di rumah sakit, biaya konsultasi dokter, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, serta pembelian obat-obatan. Dengan adanya asuransi kesehatan, tertanggung dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus menanggung seluruh biaya secara pribadi. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian finansial kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia. Tujuan utama dari asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, beberapa produk asuransi jiwa juga memiliki unsur tabungan dan investasi yang dapat digunakan sebagai perencanaan keuangan jangka panjang. Asuransi cacat tetap. Asuransi cacat tetap adalah jenis asuransi yang memberikan penggantian pendapatan atau santunan kepada tertanggung apabila mengalami cacat tetap yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja. Asuransi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan tertanggung ketika kehilangan kemampuan menghasilkan pendapatan. Dengan adanya asuransi cacat tetap, tertanggung tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup meskipun tidak dapat bekerja seperti sebelumnya.
Asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan dari berbagai risiko, seperti kecelakaan lalu lintas, kekurangan kendaraan, pencurian, maupun bencana alam. Perlindungan yang diberikan dapat berupa biaya perbaikan kendaraan atau penggantian nilai kendaraan yang rusak atau hilang. Asuransi ini sangat penting untuk mengurangi kerugian finansial akibat risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang timbul selama melakukan perjalanan, baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Risiko tersebut meliputi pembatalan atau penundaan perjalanan, kehilangan bagasi, kecelakaan, serta kebutuhan medis darurat. Asuransi perjalanan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi tertanggung selama melakukan aktivitas perjalanan. Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah program asuransi yang dirancang untuk menjamin tersedianya dana pendidikan bagi anak-anak di masa depan. Asuransi ini memastikan bahwa biaya pendidikan tetap dapat terpenuhi meskipun orang tua mengalami risiko seperti meninggal dunia atau kehilangan penghasilan. Dengan adanya asuransi pendidikan, orang tua dapat merencanakan pendidikan anak secara lebih struktur dan berkelanjutan. Asuransi tanggung gugat. Asuransi tanggung gugat merupakan asuransi yang melindungi tertanggung dari tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga akibat kerugian, cedera, atau kerusakan yang disebabkan oleh tertanggung. Asuransi ini menanggung biaya ganti rugi serta biaya hukum yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Jenis asuransi ini sangat penting bagi individu maupun perusahaan dalam menghadapi risiko hukum. Asuransi peternakan. Asuransi peternakan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan kepada peternak dari risiko kerugian akibat kematian atau kehilangan ternak yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, maupun bencana alam. Asuransi ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak dalam mengurangi dampak kerugian finansial yang benar. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan tertanggung haruslah dilakukan secara hati-hati dan seksama. Setiap perjanjian yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak penanggung dengan tertanggung. Berikut beberapa prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud. Yang pertama yaitu kepentingan yang diasuransikan, yang kedua itikat baik sempurna, yang ketiga ganti rugi, yang keempat pengalihan hak tuntut, yang kelima kontribusi, dan yang terakhir penyebab awal utama. Yang pertama, kepentingan yang diasuransikan. Apa sih prinsip kepentingan yang diasuransikan itu? Prinsip tersebut merupakan prinsip yang memberikan hak kepada seseorang atau berdasarkan hukum untuk mengasuransikan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang tertuang dalam kontrak asuransi. Jadi, seseorang hanya boleh mengasuransikan sesuatu jika ia memiliki kepentingan keuangan terhadapnya. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, kecelakaan, atau kematian, orang tersebut benar-benar mengalami kerugian secara finansial. Asuransi ini tidak dibuat untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kerugian ekonomi yang mungkin akan terjadi ke depannya. Yang kedua, prinsip itikat baik sempurna. Jadi, prinsip itikat baik sempurna ini merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemauan atau itikat baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Penanggung maupun tertanggung berhak untuk mendapatkan atau mengetahui fakta penting, yakni seluruh informasi baik material maupun imaterial, dan tidak boleh memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta. Jadi, kedua pihak dalam asuransi, penanggung dan tertanggung harus jujur dan terbuka sejak awal. Semua informasi penting yang berhubungan dengan objek asuransi wajib disampaikan apa adanya, tanpa ditutup-tutupi atau dipalsukan. Jika salah satu pihak tidak jujur atau menyembunyikan fakta, maka perjanjian asuransi dapat dibatalkan atau klaim bisa ditolak. Yang ketiga, prinsip ganti rugi.
Prinsip ini menyatakan bahwa penanggung atau perusahaan asuransi akan menyetujui klaim sesuai dengan kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dalam prinsip ini, pemberian ganti rugi harus bebas dari maksud untuk mencari keuntungan. Prinsip ganti rugi ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan, karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan. Yang keempat yaitu prinsip pengalihan hak tuntut. Prinsip ini mengatur pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung pada saat penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi ke tertanggung. Maka otomatis hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang membuat kerugian beralih ke penanggung. Dengan prinsip ini, penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Yang keempat yaitu prinsip pengalihan hak tuntut. Prinsip ini mengatur pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung pada saat penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi ke tertanggung. Maka otomatis hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang membuat kerugian beralih ke penanggung. Dengan prinsip ini, penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Yang kelima yaitu prinsip kontribusi. Prinsip ini memungkinkan bagi penanggung untuk meminta para penanggung lainnya ikut bersama-sama menanggung kerugian yang diderita oleh tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. Jadi, jika satu objek diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi, maka semua perusahaan asuransi tersebut ikut menanggung kerugian secara bersama-sama. Tidak boleh hanya satu asuransi yang membayar penuh. Yang terakhir, prinsip penyebab awal utama. Menurut prinsip ini, pemberian ganti rugi kepada tertanggung berdasarkan pada penyebab awal utama dari rentetan kejadian yang menimbulkan terjadinya suatu kerugian. Jadi, asuransi melihat penyebab utama dari suatu kerugian bukan akibat akhirnya. Jika penyebab utamanya dijamin dalam polis, maka klaim dibayar. Jika tidak dijamin, maka klaim bisa ditolak. Jadi prinsip asuransi menyatakan bahwa asuransi hanya dapat diterapkan jika terdapat kepentingan yang sah didasarkan pada kejujuran dan kompensasi dibayarkan sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Setelah kompensasi dibayarkan, hak untuk mengajukan tuntutan dapat berpindah ke penanggung. Kerugian dapat dibagi di antara beberapa penanggung jika ada, dan klaim ditentukan berdasarkan penyebab utama kerugian, seperti itu. Demikian penjabaran dari kelompok kami mengenai lembaga proteksi asuransi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan diisi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.